Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas salah satu harapan terbesar yang kemudian viral di kalangan guru terkait baru-baru ini Pak Presiden mengumumkan kenaikan tunjangan yang masih multitafsir di kalangan guru, tapi muncul satu harapan guru yang kemudian viral terkait harapan untuk pencairan tunjangan itu supaya bisa lancar. Itu kemudian di kolom komentar kami itu rame Bapak Ibu, salah satunya seperti ini dari komentar Bapak guru ini. Yang penting pencairannya bisa tepat waktu, no molor-molor aja itu udah alhamdulillah. Dan itu harapan semua guru dan banyak komentar yang senada dengan ini. Arahnya sama, memang harapan guru salah satunya adalah tunjangan itu kemudian lancar. Ada juga komentar seperti ini, guru yang sudah berserti dan sudah dibayar tepat waktu sudah top. Oke, maksudnya juga tunjangan dibayar tepat waktu itu sudah top. Menurut saya ini kata dari komentar Pak Guru. Kemudian ada yang komentar seperti ini, apa sih sulitnya transfer TPG langsung ke rekening guru? Oke. Kemudian ada komentar seperti ini, sebaiknya sertifikasi itu langsung ditransfer langsung ke guru. Ya, jadi arahnya adalah teman-teman guru, Bapak Ibu guru tuh berharap TPG itu bisa lancar dan juga berharap bisa ditransfer langsung. Skema yang dimaksud barangkali dalam hal ini adalah skema seperti tunjangan guru non-ASN. Tunjangan sertifikasi non-ASN atau honorer itu skemanya adalah transfer langsung dari Puslap Kemdikbud langsung ke rekening guru. Dan Bapak Ibu, dari pihak Kementerian Pendidikan sendiri itu beberapa bulan yang lalu sudah berkomentar tentang ini. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di pencairan triwulan 3 dan triwulan 4 non-ASN ya, itu memang cepat untuk tahun ini kita lihat. Bahkan untuk tahun ini triwulan 3 dan triwulan 4 untuk kategori non-ASN itu sudah banyak yang pencairan di daerah Bapak Ibu. Sudah menerima sertifikasi triwulan 3 dan triwulan 4-nya karena transfer langsung dari Puslap di Kemdikbud ke rekening guru. Beberapa bulan yang lalu Profesor Nunu Suryani, Dirjen GTK itu merespon seperti ini responnya. Kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi para guru. Nah, memang kalau kita lihat sekali lagi untuk non-ASN ini sudah lancar. Mungkin karena penyalurannya satu pintu dari Puslap di Kemdikbud ke rekening guru. Untuk sertifikasi kategori ASN ya, sertifikasi kategori ASN baik itu PNS maupun P3K, itu pintunya beda-beda. Maksudnya adalah pintunya adalah masing-masing daerah guru, kabupaten, kota atau provinsi. Jadi masing-masing melalui pintu daerah dan ini tidak serentak tentunya. Ada memang yang termasuk cepat, ada yang terkategori lambat. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu anggota DPR RI juga menyorot ini. Bahkan beliau mengatakan ada tunjangan yang ditahan-tahan di daerah. Itu pernyataan dari anggota DPR RI Bapak Ibu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait hal ini? Harapannya apakah memang juga Bapak Ibu berharap seperti ini atau seperti apa? Kita cantumkan di kolom komentar Bapak Ibu. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayak itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan, Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas, karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Kami dari fraksi Partai Demokrat pertama-tama mengucapkan selamat untuk pemerintahan yang baru. Semoga ada semangat baru, ada kekuatan baru, dan ada terobosan-terobosan baru, apalagi untuk kami di daerah 3T, supaya daerah 3T tidak tertinggal, terluar dan terbelakang, tetapi bisa menjadi terkemuka dan terkenal. Itu kerinduan kami daerah 3T. Oleh sebab itu yang pertama kepada Bapak Menteri Pendidikan, sebentar Pak, susah salah sebut nih. Ya, Bapak Menteri Mendikdasmen ya,
Mendidaksmen. Saya sangat bersyukur dengan pendidikan bermutu untuk semua. Dan doa kami Pak, semoga pendidikan bermutu untuk semua ini betul-betul terlaksana dengan baik sampai ke tingkat daerah, khususnya daerah 3T. Karena kita ketahui selama ini bahwa persoalan di daerah 3T masih sangat kompleks. Kalau kita bicara soal prasarana dan prasarana sekolah, masih banyak yang hancur. Oleh sebab itu kenapa Komisi 10 meminta kalau bisa pembangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu ditarik kembali dari PUPR, diberikan kembali kepada Komisi 10, karena kamilah yang mengetahui paling banyak berapa sekolah-sekolah di daerah kami yang betul-betul rusak parah. Bahkan masih ada sekolah-sekolah yang layaknya kandang binatang Pak, tapi isinya manusia. Itu sangat menyakitkan sekali, apalagi menurut saya sebagai daerah yang 3T, saya rasa ini tidak adil. Dan ini sudah saya berulang kali saya katakan kepada para menteri yang terdahulu. Saya berharap dengan pemerintahan yang baru, dengan Pak Menteri, saya berharap berubahlah wajah-wajah ruang kelas yang layaknya binatang itu, tetapi betul-betul bisa layak untuk ditempati oleh anak manusia. Apalagi mereka tertinggal dan terbelakang, mereka penuh dengan harapan-harapan dengan pemerintahan yang baru. Yang kemudian saya juga memohon semoga dengan pendidikan yang bermutu ini Pak, kalau kita melihat masih ada data, memang ini data 2023. Untuk tingkat SD saya bicara soal angka putus sekolah Pak. Untuk anak yang tidak sekolah itu datanya ada masih dari 23 juta siswa untuk SD saja itu masih ada 0,67%, ya ada 160.368 siswa yang tidak sekolah. Ini yang tidak sekolah. Kita belum bicara lagi yang putus sekolah. Yang putus sekolah, data terakhir BPS itu 2015 memang ada 58.000. Nah untuk SMP masih ada 6,93% atau 698.000 siswa yang tidak sekolah, dan yang putus sekolah masih ada 271. Untuk SMA lebih tinggi lagi Pak, masih ada 21,61%. Artinya dari 5 juta siswa SMA masih ada sekitar 1.162.000 siswa yang tidak sekolah. Itu yang tidak sekolah. Masih ada lagi yang putus sekolah. Inilah sebetulnya kegagalan sebetulnya yang kita melihat, bahwa pemerintah mengatakan, kita semua selalu mengatakan bahwa pembukaan undang-undang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat pasal 31 ayat 2 ayat 3, meningkatkan keimanan, ketakwaan dan serta akhlak mulia dalam rencana mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi pertanyaan kami dari Demokrat, kenapa masih banyak anak yang tidak sekolah dan masih banyak yang putus sekolah? Inilah PR besar untuk Pak Menteri yang baru ini, ya, menyelesaikan PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintahan yang kemarin. Dan tujuan kita semua adalah pendidikan bermutu untuk semua betul-betul tercapai dengan baik. Oleh sebab itu Pak, sekali lagi saya mohon perhatikan angka-angka putus sekolah dan anak-anak yang tidak sekolah ini. Yang berikut Pak, saya juga mau sangat setuju dengan asta cita Kabinet Merah Putih. Semoga ini betul-betul bisa memperkuat pembangunan sumber daya manusia khususnya daerah 3T. Lagi-lagi 3T Pak. Ya, karena memang semua program baik, semua anggaran kita setujui, tapi yang terjadi adalah selamanya daerah 3T tidak bisa menikmati apa yang selalu dibangga-banggakan oleh kita di pusat. Contoh saya sudah katakan tadi, salah satunya sarana prasarana. Kemudian kesejahteraan guru-guru Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayak itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas. Karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini.